Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Triutami, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Sangga Buana Bandung dengan NPM 311221704. Di sini saya akan memaparkan tugas ujian akhir semester metodologi penelitian kualitatif. Berikut ini akan saya paparkan. Adapun judul yang saya ambil ialah Strategi Komunikasi Pemasaran dalam Upaya Mempromosikan Kabops Premium Kebab, Studi Deskriptif Kualitatif pada channel Kabob TV. Latar belakangnya ialah sebagai berikut. Kabob TV merupakan salah satu departemen dari perusahaan kuliner asal kota Kembang, Bandung, Kabob Premium Kebab. Berdiri sejak tahun 2016, Kabob Premium Kebab merupakan sebuah restoran yang menyajikan makanan khas Timur Tengah, yaitu kebab dikemas dengan konsep lebih modern, higienis, serta menyajikan bahan-bahan premium yang memiliki lebih dari 80 cabang tersebar di 6 provinsi di Pulau Jawa. Dalam mengembangkan promosinya, Kabob Premium Kebab membentuk sebuah departemen yaitu Kabob TV yang bergerak di bidang entertain dengan menampilkan berbagai konten menarik pada channel Kabob TV serta Instagram Kabob TV. Salah satu jenis media baru adalah media sosial. Media sosial digunakan Kabob TV sendiri dalam rangka pemasaran produk Kabob Premium Kebab. Adapun pengertian dari pemasaran media sosial adalah strategi marketing dengan memanfaatkan platform media sosial. Pemasaran melalui media sosial dinilai lebih efektif dibandingkan metode lainnya. Pasalnya, bisnis dan pelanggan langsung dapat berinteraksi untuk menyelesaikan permintaan pelanggan. Misalnya, dalam konten sosial media dari Instagram atau YouTube Kabob TV itu tentunya ada kolom komentar. Di situ viewers atau dari customer sendiri bisa langsung komentar di kolom komentarnya tersebut, seperti itu. Peneliti akan menggali lebih dalam mengenai strategi komunikasi seperti apakah yang digunakan oleh Departemen Kabob TV dalam mencapai tujuannya. Untuk itulah penulis bermaksud melakukan penelitian dalam judul Strategi Komunikasi Pemasaran dalam upaya mempromosikan Kabob Premium Kebab, studi deskriptif kualitatif pada channel Kabob TV. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka saya sendiri akan merumuskan masalahnya sebagai berikut. Yang pertama, bagaimanakah strategi konten marketing yang dilakukan oleh channel Kabob TV? Yang kedua, apakah alasan pemilihan channel Kabob TV memilih media sosial, YouTube dan Instagram dalam menayangkan konten yang dihasilkan? Adapun kita tahu, media sosial itu banyak sekali. Ada Facebook, ada WhatsApp, ada Telegram, ada Twitter juga, dan lain-lain. Apa saja hambatan dan solusi yang dialami oleh channel Kabob TV dalam upaya mempromosikan produknya tersebut? Kira-kira apa sih yang menjadi menghalangi perkembangan dari channel Kabob TV itu dalam upaya mempromosikan produknya? Tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut. Untuk mengetahui strategi konten marketing yang dilakukan oleh channel Kabob TV. Yang kedua itu adalah untuk mengetahui alasan pemilihan channel Kabob TV memilih media sosial YouTube dan Instagram dalam menayangkan konten yang dihasilkan. Yang ketiga adalah untuk mengetahui hambatan dan solusi yang dialami oleh channel Kabob TV dalam upaya mempromosikan produknya. Tinjauan pustaka. Pengertian komunikasi. Setiap manusia pasti berkomunikasi. Kita saja dalam keluarga itu pasti ada komunikasi antara orang tua dan anaknya, antara suami dan istrinya. Begitu pula dengan sebuah organisasi, tentunya itu ada komunikasi. Setiap manusia berkomunikasi. Komunikasi itu adalah proses penyampaian informasi, gagasan, pesan-pesan verbal maupun non-verbal dari seseorang ke orang lain atau kelompok. Istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris itu communication berasal dari bahasa Latin communicatus atau communicatio atau communicare yang berarti berbagi atau menjadi milik bersama. Menurut Mulyana, komunikasi adalah proses berbagi makna melalui perilaku verbal dan nonverbal yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Sedangkan menurut Laswell, komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses yang menjelaskan siapa, mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa, dengan akibat apa, atau hasil apa. Who says what in which what channel, to whom, and with what effect. Konten marketing merupakan pendekatan strategi pemasaran yang difokuskan pada pembuatan, pendistribusian konten yang bernilai, relevan, dan konsisten.
Konten marketing adalah teknik pemasaran untuk menciptakan pendistribusian konten yang relevan dan berharga untuk menarik, memperoleh, melibatkan target audiens yang jelas dan dipahami dengan tujuan mendorong tindakan pelanggan yang menguntungkan. Selanjutnya, publisitas adalah upaya pengaturan ruang editorial agar terpisah dari ruang lainnya dengan semua media yang dibaca, dilihat, dan didengar konsumen atau calon konsumen suatu produk perusahaan untuk mencapai tujuan penjualan. Publisitas sendiri merupakan bentuk hubungan dengan masyarakat sehingga memerlukan beberapa alat seperti berikut ini. Yang pertama adalah jumpa pers, kedua itu publisitas produk, ketiga adalah komunikasi perusahaan, yang keempat adalah pendekatan atau lobbying, nomor 5 adalah pembimbingan atau counseling. Berikut ini adalah tujuan dari publicity atau publisitas, yaitu meyakinkan konsumen mengetahui mengenai suatu produk perusahaan, yang kedua adalah meningkatkan citra produk perusahaan. Komunikasi pemasaran. Menurut Kotler dan Keller, komunikasi pemasaran adalah sarana di mana perusahaan berusaha menginformasikan, memujuk, dan mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merek yang dijual. Intinya, komunikasi pemasaran mempresentasikan suara perusahaan dan mereknya, serta merupakan sarana di mana perusahaan dapat membuat dialog dan membangun hubungan dengan konsumen. Analisis SWOT pada strategi komunikasi pemasaran. Analisis SWOT adalah model langsung yang menganalisis strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, dan threat atau ancaman organisasi untuk menciptakan fondasi strategi marketing. Untuk melakukannya, perlu diperhitungkan apa yang organisasi tidak dapat lakukan serta kondisi potensial, baik yang menguntungkan maupun yang tidak, mengenai produk atau layanan perusahaan. Brand awareness adalah kemampuan sebuah merek untuk muncul dalam benak konsumen ketika mereka sedang memikirkan kategori produk tertentu dan seberapa mudahnya nama tersebut muncul. Seperti misalnya, di benak kita, jika kita menyebutkan kata air mineral atau ingin membeli air mineral, tentunya mungkin yang di benak kita itu akan tersirat kata-kata atau merek brand Aqua. Demikian pula kalau kita ingin membeli pasta gigi, mungkin yang tersirat di kata pertama yang tersirat di benak kita adalah Pepsodent. Dan kalau misalnya deterjen itu misalnya Rinso, seperti itu. Definisi lainnya menyatakan bahwa brand awareness sebagai kesanggupan seorang calon pembeli untuk mengenali, mengingat kembali suatu merek sebagai bagian dari suatu kategori produk tertentu. Jadi tidak hanya dia ingat saja, tapi dia pun ingin membeli lagi produk tersebut. Itulah yang namanya brand awareness. Berikut ini kerangka pemikiran yang bisa saya buat untuk menjelaskan dari penelitian yang saya buat. Strategi komunikasi pemasaran dalam upaya mempromosikan Kabob Premium Kebab itu mempunyai dua cara, yaitu adalah analisis SWOT. Kita harus tahu, kita pilah-pilah apakah strength atau kekuatannya itu, weakness atau kelemahannya itu, opportunity atau peluangnya itu, serta threat atau ancaman. Selanjutnya, teori konten marketing. Untuk mengetahui strategi konten marketing yang dilakukan oleh channel Kabob TV, selanjutnya untuk mengetahui alasan pemilihan channel Kabob TV, memilih media sosial YouTube dan Instagram dalam menayangkan konten yang dihasilkan, serta untuk mengetahui hambatan dan solusi yang dialami oleh channel Kabob TV dalam upaya mempromosikan produknya. Metode penelitian. Tipe pendekatan penelitian yang dipilih dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data. Penelitian ini tidak mengutamakan besarnya populasi atau sampling. Jika data yang terkumpul sudah mendalam dan bisa menjelaskan fenomena yang diteliti, maka tidak perlu mencari sampling lainnya. Di sini yang lebih ditekankan adalah persoalan kedalaman kualitas data, bukan banyaknya kuantitas data. Subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Presiden Direktur dari Departemen Kabob TV. Objek penelitiannya adalah strategi komunikasi channel Kabob TV dalam upaya mempromosikan Kabob Premium Kebab. Teknik pengumpulan datanya adalah menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Jadi, peneliti melakukan wawancara terhadap Presiden Direktur dari Kabob TV itu sendiri, serta melakukan observasi kegiatan komunikasi apa sajakah yang dilakukan oleh Kabob TV ini sendiri, serta melakukan dokumentasi, yaitu perekaman gambar atau perekaman video dari kegiatan Kabob TV ini sendiri.
Metode analisis data. Setelah dilakukan penelitian dan diperoleh data, maka data akan dianalisis sehingga dapat ditemukan deskripsi berkenaan tentang strategi promosi yang dilakukan oleh Departemen Kabob TV, Kabobs Premium Kebab. Dalam penelitian deskriptif ini, metode yang digunakan adalah analisis Miles dan Haberman dengan istilah analisis interaktif model. Teknik ini terdiri dari 3 komponen, yaitu pertama yaitu adalah reduksi data, yang kedua itu adalah penyajian data, yang ketiga itu adalah penarikan simpulan. Mengimplementasikan prinsip induktif dengan mempertimbangkan pola-pola data yang ada. Demikianlah presentasi tugas ujian akhir semester Medlit kualitatif yang bisa saya sampaikan. Besar harapan saya penelitian ini atau tugas ini bermanfaat bagi mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Hanggabuana pada khususnya serta masyarakat pada umumnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.